Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kembali kita akan membaca dan membahas singkat dari buku Kasih Pasti Menang. Dan sekarang kita sudah memasuki bagian 15 dari pengalaman Mary Lynch. Bagaimana dia memenangkan pernikahannya, bagaimana dia memenangkan suaminya. Saya akan bacakan. Salah satu hal yang terjadi selama saya berusaha mempertahankan suami dan pernikahan saya adalah saya mengenal Yesus melalui suatu cara yang tidak akan saya alami seandainya saya tidak dipaksa oleh keadaan untuk berserah penuh kepadanya. Melalui keadaan tersebut saya mengenal kasih Tuhan yang demikian besar kepada saya, kesetiaan Tuhan dan hati Tuhan yang tidak pernah berubah. Ia menjadi batu karang saya di tengah-tengah badai yang menerpa saya. Tidak seorang pun dapat merenggut hubungan kasih yang saya jalin dengan Tuhan selama masa kesusahan saya itu. Di masa damai sekarang ini, saya mengenal Yesus secara demikian mendalam karena saya telah mengenalnya dengan baik di masa kesukaran saya. Jadi Tuhan izinkan peristiwa terjadi dalam pernikahan Mary Lynch ternyata untuk membuat Mary Lynch semakin mengenal Tuhan lebih dekat lagi, mengenal Tuhan lebih pribadi lagi. Jadi Bapak Ibu, dikatakan tadi untuk kita mengalami pemulihan pernikahan, terlebih dahulu kita harus mengalami pemulihan pribadi kita. Dan itu bisa dilakukan dengan kita masuk hadirat Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan. Fokus kepada Tuhan Yesus, bukan kepada masalah persoalan kita. Karena di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memulihkan kita. Dan itu membuat kita sanggup dengan karunia Tuhan untuk kembali memenangkan pernikahan kita. Saya akan lanjutkan. Mendekatlah kepada Yesus, berusahalah mengenalnya sebagaimana yang belum pernah Anda alami selama ini. Pandanglah saat ini sebagai suatu kesempatan, bukan suatu masalah. Izinkan Yesus menghibur dan menyembuhkan Anda. Ia sudah menanggung kepedihan Anda ketika ia tergantung di kayu salib demi diri Anda. Anda tidak perlu menanggungnya lagi sekarang. Serahkanlah kepadanya dan izinkan Dia membangkitkan Anda dengan kuasa kesembuhannya. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Tuhan akan mengobati luka-lukamu. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, ya ini sisa-sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Yeremia 30 ayat 17. Pujilah Tuhan untuk kedudukannya dan apa yang telah diperbuat Tuhan. Persembahkanlah korban puji-pujian kepadanya di tengah-tengah kepedihan Anda, dan kesembuhan akan mulai muncul dalam diri Anda. Sediakan waktu untuk membaca Alkitab dan mintalah Yesus berbicara kepada Anda melalui firman-Nya. Ini yang perlu kita perhatikan. Dikatakan sekali lagi saya bacakan, sediakanlah waktu untuk membaca Alkitab dan mintalah Yesus berbicara kepada Anda melalui firman-Nya, dan persembahkanlah korban puji-pujian kepadanya di tengah-tengah kepedihan Anda. Membaca kitab Mazmur merupakan pilihan tepat untuk langkah permulaan. Lihatlah bagaimana Daud bersuka cita dan mendapatkan penghiburan di dalam Tuhan di tengah-tengah berbagai pencobaan yang demikian berat. Dan ada doa yang Bapak Ibu bisa ikutin, dan saya akan bacakan doa tersebut. Yesus, Engkau tahu diriku terluka, Engkau pernah merasakan kepedihan ini, Engkau tahu bagaimana sakitnya ditolak, dipermalukan dan dihina. Engkau sudah membawa semua itu ke kayu salib demi diriku. Oleh karena itu aku sekarang menyerahkan semuanya itu kepadamu Tuhan. Aku memujimu Tuhan, aku memuji namamu. Aku akan menyediakan waktu untuk bersamamu melalui firman-Mu. Hiburlah dan sembuhkan aku Yesus. Amin. Sekian yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati.